Satrio pinilih Sri Sultan kah ia? Ada sejumlah calon presiden sesudah B.J. Habibie. Mungkin Sri Sultan Hamengkubuwono X, mungkin Amin Rais, Nurcholish Madjid, Megawati, Gus Dur, Akbar Tanjung, Wiranto, atau B.J. Habibie sendiri. Dalam kurun waktu hingga 2003 sampai 2004 nanti bisa saja diperlukan 1, 2, atau 2, 3 presiden. Atau mungkin sebaiknya ya satu saja yang cukup kuat, bisa bikin rakyat ayem dan tidak dibenci oleh terlalu banyak orang. Kali ini kita omong soal yang Raja Jogja saja dulu. Itu pun saya batasi di wilayah dunia batin. Kita tidak bicara tentang besar kecilnya atau ada tidaknya historisitas sosiologis HB10 di pentas politik nasional. Juga tulisan ini hanya bersifat informatif. Sejak lama orang meributkan Satrio Piningit, suatu idiomatik budaya kebatinan Jawa untuk menyebut calon pemimpin nasional. Orang-orang di warung, gardu, kantor juga media massa meributkannya sedemikian rupa. Ketika PDI Perjuangan berkongres di Denpasar, tulisan-tulisan di media mengarahkan telunjuknya ke Putri Bung Karno itu sebagai Satrio Piningit. Rumus yang juga diotak-atik adalah Noto Nagoro, yang menata negara, yang boleh juga ditulis Nata Nagara. Sesudah Soekarno dan Soeharto, yang tampil harus entah no atau na. Kalau enggak lengkap ra-nya, ya pokoknya yang indikatif ke sana. Yang paling ada unsur N-nya. Jadi bisa juga Wiranto, Amin Rais, Nurcholish, Akbar Tanjung, Abdurrahman Wahid. Ndak usah lantas ditambah-tambahi atau dicocok-cocokkan menjadi Wirantono, Amino, atau Nurcholishno. Dunia wisik, bisikan gaib, Kashful Hijab itu memuat beribu pintu. Ada lalu lintas informasi langit yang sedemikian sunyi, wingit, namun riuh rendah oleh berbagai ragam fatamorgana yang membungkus dan menyelubungi petunjuk, inspirasi, ilham, hidayah, karomah, maunah. Ada orang-orang yang murni menempuh riadah agar Allah mengampuni para pemimpin dan menyelamatkan bangsa ini. Lantas mendapat petunjuk harus berwirid apa, ngaji surah apa, harus menemui siapa sampai 7 kali. Tetapi ada juga yang beristighosah memohon agar Allah mempercepat azab untuk kita semua. Karena para pemimpin sejarah bangsa kita tidak bisa dididik hanya melalui darah dan air mata orang Banyuwangi, Ambon, Sambas, Singkawang, dan seterusnya, melainkan harus dididik oleh darah dan air mata mereka sendiri. Namun yang terbanyak adalah inisiatif Kashful Hijab, menguak rahasia langit, sebagai respon atas obsesi mengenai kepemimpinan nasional. Di pulau seberang barat ada Imam Akhir yang akan memandu proses pemberesan masalah di negeri ini. Di Jakarta ada ibunya Imam Mahdi. Di daerah timur ada tokoh yang kabarnya beberapa tahun lagi akan dituntut oleh rakyat banyak agar menjadi pemimpin negeri ini. Dan sekarang beliau sedang mengkoordinir seluruh roh yang ada di alam semesta, di mana Ratu Balkis dan Baginda Sulaiman rajin bertamu ke rumahnya. Ada juga cucunya Kiai Badal alias Kiai Semar yang memperingatkan jangan terlalu menghujat-hujat orang yang engkau benci itu. Kalau tidak ingin perjalanan gempa akan terus berlanjut sampai menjelang tahun 2001. Anda tak usah memperdebatkannya. Lebih baik Anda menghitung berapa persisnya jumlah saudara-saudara kita yang mati di Ambon, Sambas, Singkawang, dan seterusnya. Ada sangat banyak berita kosyaf. Salah satunya memang adalah tentang Sri Sultan Hamengkubuwono X yang nama aslinya Herjurno, gelarnya Pangeran Mangkubumi, yang sekarang sudah mampu melakukan kontak langsung dengan Ibu Ratu Alam alias Nyi Roro Kidul. Dalam berita ini, Sang Nyai inilah bersama Bung Karno, Syekh Maulana, dan Sultan Hamengkubuwono IX yang paling menentukan siapa presiden kita sesudah B.J. Habibie. Tokoh lain seperti Kartosuwiryo yang tinggal di Cilacap berperan bersama Bung Karno dan HB9 serta sejumlah sesepuh pemangku negeri lain hanya dalam hal dana ampera, pendaman kekayaan Nusantara yang pada saatnya nanti akan dipakai menyelamatkan bangsa. Bingung ya? Enggak apa-apa, namanya juga Orde Bingung yang kabarnya akan menjadi pemimpin nasional
itu bukan Satrio Piningit, melainkan Satrio Pinilih. Satrio Piningit itu bukan orang, melainkan wahyu, bukan dalam pengertian Al-Quran, atau energi kekuasaan yang akan merasuk ke dalam diri manusia yang diistilahkan Satrio Pinilih. Bahasa Arabnya Rojulun Mukhtar. Adapun Satrio Piningit itu bukan rojulun, bukan seseorang, melainkan ilm atau kuah. Ia adalah wujud, tapi bukan bentuk. Alkisah, menurut berita ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X inilah Satrio Pinilih. Di atas keraton Jogja sekarang ini sudah manjing bukan hanya wahyu Satrio Piningit, tetapi juga 3 energi langit lainnya, yakni pertama wahyu Ratu Adil Trenggalek, bukan kota Trenggalek, melainkan sesuatu sasmita aji, ilmu dasar yang mengawinkan kekuasaan dengan keadilan. Kedua, wahyu Nuswantoro Abang Putih, yang selama ini digembalakan oleh Ruh Ndoro Purbo yang makamnya di Semaki, Jogja. Ketika Wahyu Dwi Tunggal, 2 tongkat milik Bung Karno dan HB9 yang menyatu dan menjadi acuan desain Monas. Akan tetapi Hamengkubuwono X harus bekerja keras mengubah, mengembangkan dan mematangkan dirinya untuk benar-benar nantinya mampu menyangga kekuatan-kekuatan itu. Ia butuh 2 penyangga, Sodo Lanang dan Dahono Mulat. Apalagi ini? Pokoknya dengerin aja. Sodo itu lidi, lanang itu lelaki. Perlambang dari kekukuhan menancapnya akar sekaligus ia berujung jalu alias taji, melambangkan kesaktian. Sodo itu harus disepuh dengan galih asem. Adapun Dahono Mulat itu semacam pusaka api abadi. Secara tradisional dan turun-temurun di Keraton Jogja, api abadi adalah Kiai Wiji. Tetapi Sultan Habis 10 mencarinya sendiri dan menemukan pusaka api Kiai Pamurasan yang dalam upacara gelar budaya beberapa tahun yang lalu di Keraton Jogja dipergunakan untuk menyalakan 99 obor Asmaul Husna. Sekarang ini Indonesia sedang mengalami musim salju. Banyak orang bikin patung-patung salju, bermain-main kesementaraan dan kesemuan. Mereka berjalan ke masa silam, tenggelam dalam kebekuan. Patung saljunya nanti meleleh. Sebagian yang lain diam-diam menyiapkan benih-benih yang nanti pada musim semi akan sudah mulai tumbuh tanamannya. Anda sendiri yang memutuskan, apakah hal HB10 ini patung salju atau persemaian benih masa datang.